Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di minggu kedua di bulan Mei, hari Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022. Marilah kita bersyukur karena Tuhan masih berikan lagi kita kesempatan saat-saat yang berharga dan indah bersama Tuhan. Kita akan beribadah, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan sabda firman-Nya, dan melakukan perjamuan kudus. Jadi sediakanlah hosti anggur atau biskuit, sirup, teh, apa saja untuk perjamuan kudus. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, perjamuan kudus dari keluarga Warlord Ministry, mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, kami datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur di siang hari ini Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhanlah kami dapat beribadah kepadamu pada saat ini. Pimpinlah ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan sampai selesai. Roh Kudus pimpin kami semuanya, dan kami mohon Tuhan Yesus hadirlah di rumah jemaat Bapak Ibu Saudara-saudari, dan hadir juga di rumah kami di Tabernacle House of Warlord di Sentul City. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu, menyembah Tuhan, dan ibadah ini jadilah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pribadi yang agung dan mulia, pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terluka, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu bekerja, bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan, yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi, bila Roh-Mu bekerja, bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahan, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terluka, tercurah untuk
Roh-Mu berkarya. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras lembut, yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan. tak ada yang mampu henti Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. inilah waktu-Mu. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi Setiap hati setiap hati yang haus akan-Mu. kulakukan perkara Kulakukan perkara yang mustahil. setiap hari, Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. selang ini waktu-Mu. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara Kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. ini waktu-Mu. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hari yang haus akan-Mu. Kulakukan Kulakukan perkara yang mustahil. setiap hari Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. sekali lagi bila Roh-Mu bekerja, Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahan. tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, Roh, Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras lembut, hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu. kuasa-Mu bekerja. Oh, Ini ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus. kami lakukan Kulakukan perkara yang mustahil. setiap hari, Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. ini waktu-Mu. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kami lakukan Kulakukan perkara yang mustahil. setiap hari, Setiap
setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekarang waktumu Roh Kudus. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi hati kami. Setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi kami minta, ini waktumu. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhi hati kami. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Curahkan ya Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhi hati kami. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Setiap hati kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi urapi kami ya Roh Kudus. Kami dengan minyak baru. Penuhi hati kami. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
dicurahkan di tempat ini. Curahkan, dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan, dicurahkan di tempat Sebelum pemberitaan firman Tuhan, mari Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, semoga pujian-pujian kami tadi berkenan di hati Tuhan dan Tuhan disenangkan. Dan saat ini Tuhan, firman-Mu akan diberitakan. Jadikanlah hati kami semua Tuhan sebagai tanah yang gembur, yang subur, supaya firman-Mu yang adalah benih yang kekal ketika ditaburkan akan berbuah, berakar kuat dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga ketika badai hidup datang, kami seperti pohon yang tidak goyah karena kami sudah berakar kuat di dalam firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Roh Kudus pimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan sharing pada siang hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 19. Kitab Kisah Para Rasul pasal 19, kita baca mulai dari ayat 13 sampai ayat 20. Ya. Givi yang baca. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 20 dengan judul perikopnya anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, pembacaan firman di Kisah Rasul pasal 19 ini bercerita di dalam rangkaian pelayanan Rasul Paulus di daerah Asia Kecil,
yang biasa disebut Asia Minor. Minor itu kecil ya. Di mana itu letaknya? Sekarang yang kita sebut negara Turki, ya. Dan pelayanan Paulus pada waktu itu tiba di satu kota yang namanya Efesus. Efesus ini kalau satu waktu warlord Tuhan berkenan kita ke Turki, kita turun dulu di kota Izmir. Izmir kira-kira hampir 1 jam perjalanan baru dapat Efesus. Di Efesus ini banyak cerita, ya. Ini mengapa kota Efesus begitu terkenal, ya. Efesus zaman itu nomor 3 terbesar di dunia. Yang pertama Roma, terbesar dan terkenal, ya. Kedua Athena di Yunani. Dan ketiga Efesus di Turki sekarang, ya. Dulu disebut Asia Minor, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik yang dikasih Tuhan, penduduk di Efesus dasarnya beragama yang dianut oleh bangsa Yunani. Tuhan mereka adalah dewa-dewi, dewa Zeus, dewa Apollo, dewi. Kalau di Efesus ini yang terkenal 2 dewi. Kalau di Alkitab katakan dibilang Dewi Artemis. Dewi Artemis ini bahasa lainnya Dewi Diana, ya. Jadi yang nama Diana itu sebenarnya nama dewi, nama seorang dewi, ya, dari bangsa Yunani. Jadi Dewi Diana atau Artemis. Kalau kita nanti ke Efesus masih ada kuil-kuilnya, reruntuhan kuilnya, karena orang-orang penduduk Efesus menyembah Dewi Artemis atau Diana. Dan yang kedua dewi yang terkenal Dewi Nike. Itu jadi merek jaket dan sepatu olahraga. Itu nama dewa loh, Nike, Nike tulisannya. Siapa itu Nike? Itu adalah dewi kemenangan buat orang Efesus. Makanya jadi sepatu olahraga, ya, supaya mereka yakin kalau pakai Nike pasti menang. Nah, padahal itu dewi, ya, yang padahal kalau kita tahu itu dewi-dewi itu adalah bagian dari kerajaan iblis, bukan dari kerajaan sorga, ya. Nah, di kota Efesus juga terkenal adalah masa akhir kehidupan Rasul Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan yang mendapat penglihatan di Patmos, Pulau Patmos. Setelah dia kembali dari pembuangan di Pulau Patmos, dia tinggal di Efesus sampai akhir hidupnya. Jadi kalau kita ke Efesus, di sana juga ada gereja Santo Yohanes, karena disitulah Yohanes meninggal, ya, Rasul Yohanes. Bukan di Israel, ya, meninggal di Turki. Nah, dan ada lagi gereja terkenal di sana, gereja Santa Maria. Kenapa? Karena waktu Yesus disalib, waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus katakan sama Yohanes, lihatlah ibumu. Maksudnya Tuhan Yesus pesan, hai Yohanes, lihatlah itu Bunda Maria seperti ibumu sendiri. Inilah yang dipegang saudara-saudara kita di Katolik, bahwa pesan Tuhan Yesus, kita umat Katolik seperti Yohanes harus melihat sama Bunda Maria. Itu perintah Tuhan. Itu alasannya, ya. Kenapa saya bilang di Efesus ada gereja Santa Maria? Karena di akhir hidupnya juga Maria kan dibawa oleh Yohanes, tinggal di Efesus, tetapi ketika dia meninggal dibawa juga ke Israel, ya. Jadi kota Efesus ini sangat bersejarah, ya. Ada Dewi Artemis, ada Nike, ada gereja Santo Yohanes, tempat Yohanes menghembuskan nafas, dan ada juga rumah tempat Maria, Bunda Maria tinggal di akhir hidupnya. Itulah kota Efesus, ya. Dan di Efesus ini pelayanan Paulus luar biasa. Dia mengusir setan, bahkan bayangannya kalau baca di ayat-ayat sebelumnya, dia punya pakaian saja atau bajunya dikasih tempel di orang sakit, sembuh. Pakaiannya Paulus. Kalau orang sekarang bilang, itu sudah jimat-jimat. Tidak. Karena misalnya ini Rasul Paulus,
jaket yang opa pakai saja ada urapannya. Gitu maksudnya ya. Itu Paulus pada waktu itu di Efesus. Sampai pakaiannya pun ditaruh pada orang sakit, orang itu sembuh. Nah, dan Paulus juga banyak mengusir roh-roh jahat ketika orang kesurupan. Inilah yang diperhatikan oleh 7 anak Skewa yang seperti kita baca tadi. Siapa itu 7 anak Skewa? Nah ini pelajaran buat kita. Skewa bapaknya adalah imam kepala sinagoge Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya gereja namanya sinagoga ya. Dan pemimpin sinagoga itu namanya imam besar Skewa. Jadi dia orang yang rohani sekali ya. Tetapi sayangnya 7 anaknya menyembah setan. Nah, sebenarnya di zaman sekarang juga lewat pelayanan warlot kita bisa lihat. Ada hamba Tuhan, kita tidak usah sebut dari gereja mana, tapi ternyata selain dia menyembah Tuhan Yesus, dia juga menyembah setan. Jadi sama ini kan, kalau peristiwa di Efesus berulang sampai saat ini. Kenapa? Karena warlot punya pelayanan begitu ya. Suaminya pendeta, tapi istrinya kesurupan. Nah ini sama kan, bapaknya pendeta, imam besar lagi, tetapi anak-anaknya 7 tukang jampi. Tukang jampi itu kalau bahasa Alkitab dukun. Jadi 7 anak Skewa ini dukun semua. Sayang ya, apakah orang tuanya salah didik atau sudah dididik tapi mereka yang pilih sendiri jadi dukun. Dan ke-7 anak Skewa ini selalu melihat Rasul Paulus enak sekali usir-usir setan ya, pakai nama Tuhan Yesus. Mereka coba juga. Mereka masuk di satu rumah, ada orang kesurupan, kerasukan, mereka coba nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus pergi setan. Setan bilang apa? Tuhan Yesus kami tahu, Rasul Paulus kami tahu, tapi kamu siapa? 7 anak Skewa siapa kamu? Malah setan itu menyerang. Maksudnya orang yang kesurupan itu menyerang ke-7 anak Skewa itu, 7 dukun-dukun ini, dan mereka dicabik-cabik. Sampai dikatakan situ ke-7 itu lari sambil tidak pakai baju lagi karena sudah robek-robek dan luka-luka. Jadi setan juga bisa membedakan orang yang memakai nama Tuhan Yesus. Kenapa Paulus ketika pakai dalam nama Tuhan Yesus setan pergi? Karena Paulus hidup kudus, hidup benar, dan dia mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, dan ada kata Paulus di Galatia 2 ayat 20. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ya. Galatia itu di Yunani. Katanya begini, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Tuhan Yesus yang hidup dalam aku. Sampai begitu imannya Rasul Paulus. Dahsyat ya. Seharusnya kita orang percaya juga gitu. Kalau kita sudah punya iman dan hidup kudus dan benar seperti Rasul Paulus, semua warlot bisa mengusir setan. Tapi kalau tidak, jangan-jangan kita seperti anak Skewa nanti, pakai dalam nama Tuhan Yesus deh, setannya ketawa. Di dalam kamu juga ada temanku. Itu bahasa warlot ya. Karena orang itu tidak hidup kudus, tidak hidup benar. Jadi beda orang menyebut di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau orangnya tidak hidup kudus, tidak hidup benar, tidak sungguh-sungguh ada hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus itu diketawai oleh setan. Ini pelajaran pertama buat kita anggota warlot yang spesialis di dunia supranatural. Ya, puji Tuhan beberapa hari belakangan ini opa dan oma dipanggil ke sana kemari melayani orang-orang yang dirasuk setan. Minimal keturunan DNA-nya turun ya. Jadi itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ketika peristiwa 7 anak Skewa ini beredar ceritanya di kota Efesus, ada dampaknya. Banyak orang-orang Efesus yang dulunya juga percaya okultisme, yang beli buku-buku sihir, melakukan sihir. Jadi tren juga ya okultisme di Efesus ya. Mereka bertobat, mereka wah luar biasa ya, kita harus percaya Tuhan Yesus.
Sehingga buku-buku sihirnya, buku okultismenya mereka kumpul, mereka bakar. Dan kalau dihitung harganya 50 keping perak. Kalau Opa bawa ke zaman sekarang itu sekitar 50 juta rupiah. Jadi buku-buku itu kalau harganya 50 juta sekarang mahal ya. Hebatnya mereka dulu beli buku-buku sihir karena mau belajar okultisme. Tapi setelah mereka sadar, mereka lihat kuasa Tuhan Yesus lebih dahsyat melalui Rasul Paulus, mereka bertobat. Jadi bukan cuma bertobat saja, mereka percaya Tuhan Yesus, tapi mereka follow up-nya, tindak lanjutnya mereka bakar semua itu buku-buku okultisme. Jadi kita ambil pelajaran kedua. Di dalam peristiwa yang malang buat 7 anak Skewa, Tuhan bekerja kebangkitan rohani buat orang Efesus. Banyak orang Efesus bertobat ya, dan mereka meninggalkan hidup lamanya. Ya. Jadi pesan buat anggota Warlot yang mengikuti ibadah ini, mari kita jaga kekudusan hidup kita. Hidup dalam kebenaran di dalam firman Tuhan. Tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kita seperti calon mempelai wanitanya Tuhan Yesus yang tidak bercacat celah. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita mengalami pengangkatan. Itu saja yang Opa bisa sampaikan. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini kita benar-benar hayati dan praktekkan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, Tuhan memberkati. Dan untuk lebih melengkapi khotbahnya Opa, nanti Oma Palar memberikan komentar, silakan. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di rumah. Kita jumpa lagi di tanggal hari Minggu ini, tanggal 8 Mei 2022. Tadi saya hanya melengkapi saja apa yang firman tadi katakan. Saya berkesimpulan untuk firman ini, bagaimana karya Roh Kudus, karya Tuhan yang melalui karya Roh Kudus hidup di dalam kita. Ya, mungkin pada hari ini kita belum memperingatinya, tapi kita sudah bisa mengucapkan, melihat karyanya di dalam kehidupan kita. Kita sudah nikmati itu di dalam kehidupan kita pada zaman akhir ini. Saya melihat firman pada hari ini adalah bagaimana karya Roh Kudus dan di luar Roh Kudus, yaitu anak-anak Skewa. Saya tidak mengupasnya yang lebih dalam, tapi saya mau katakan bagaimana karya Roh Kudus yang hidup di dalam kita, ya, dengan di luar dan tanpa kita memakai Roh Kudus. Ya. Roh Kudus Tuhan berikan pada kita bagi orang yang percaya sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita bersama Roh Kudus, yang kita tahu itu Tuhan berikan kepada kita yang percaya sebagai anak-anaknya itu dengan cuma-cuma. Tapi kadang-kadang kita harus mengaku bahwa kita tidak menyadari bahwa kekuatan kehidupan kita yang penuh dengan kemenangan itu dikerjakan oleh karya Roh Kudus. Tetapi kita kadang-kadang tidak mengerti, kita tidak menyadarinya bahwa karya Roh Kudus itu mewakili hidup Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Itu karyanya. Dan lebih terfokus pada hari ini adalah karya Roh Kudus bagi kehidupan anak-anak Skewa. Di sini jelas hanya perbedaan anak-anak Skewa yang coba memakai karya Roh Kudus melalui Paulus. Paulus adalah seorang pembawa berita keselamatan yang luar biasa, yang menjadi contoh bagi kita generasi zaman akhir ini. Itu tidak bisa disangkal dan itu nyata. Itu menjadi pelajaran bagi kita anak-anak Tuhan, bagaimana hidup kita di dalam dunia ini.
Kita tidak bisa mengalahkan dunia ini tanpa memakai karya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri. Boleh dikata Tuhan di dalam diri kita. Tuhan berkarya di dalam diri kita. Kita memakai Dia. Tidak ada hal-hal yang Tuhan meminta dengan syarat. Kita percaya kepadanya, Dia mati menebus kita, dosa-dosa kita. Dia menumpahkan tubuhnya, Dia menumpahkan darahnya, Dia rela tubuhnya disiksa hanya untuk kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya, dan otomatis itu menjadi anak-anaknya. Ya, Dia kirimkan suatu pribadi roh yang memang Dia katakan itu untuk kamu. Dia yang akan menghibur dan menolong kamu. Nah, Paulus menjalankan itu, membawa kesaktian Roh Kudus di dalam diri Paulus. Paulus hidupnya sangat berdampak bagi orang sekitar. Ya, di mana dia pergi itu sangat berdampak. Bagaimana dengan kita saat ini, zaman ini? Apakah kita juga seperti Paulus? Pertanyaan. Kalau untuk saya jawaban itu bisa. Karya Tuhan Yesus di dalam hidup kita melalui karya Roh Kudus bekerja. Kita menerima dengan sukacita, kita mengerti, kita pakai itu, maka kita akan beda dengan kehidupan dunia ini. Dan banyak orang mau mengikuti kita seperti Paulus. Dia menjadi hebat. Sampai sapu tangannya pun itu sangat berdampak. Tapi banyak zaman kita sekarang ini mengatakan, saya tidak mungkin. Ya. Saya banyak dosa. Saya banyak kesalahan. Saya ingin tetapi tidak bisa. Siapa yang bilang tidak bisa? Tidak ada kata dari Tuhan sendiri. Waktu mengirim itu hanya orang mengirim Roh Kudus. Tuhan tidak pernah mengatakan hanya orang tertentu. Satu saja Tuhan bilang, katakan, hiduplah dengan aku, ketaatan dengan iman yang teguh, bersandar, bergantung dengan aku, maka aku mengirim Roh Kudus menolong. Kadang-kadang kita berpikir, kita mengerti juga bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Tetapi kita menilai tidak ada bantuan, padahal kita mengerti, kita sudah mengerti, kita bawa, tapi belum terjawab. Kenapa? Karena kita menilai diri kita tidak dengan Tuhan. Kita menilai kemampuan kita secara kedagingan. Tapi kita harus mengerti karya Roh Kudus, bahwa rohnya hidup di dalam kita dalam dasar kekudusan. Kita mengerti arti kekudusan. Kekudusan itu kita jaga dengan ketaatan. Ya, ketaatan. Apa yang membuat kita salah, Roh Kudus akan datang menegur kita. Kalau sudah begini, Tuhan akan memberi satu kepekaan yang luar biasa. Kita akan berjalan dengan Roh Kudus di tempat yang mungkin untuk kita tidak mungkin kita bisa lewati. Ada satu momen, satu hal pekerjaan hidup kita yang sulit sekalipun, tapi di situ Roh Kudus bekerja. Dia bekerja dengan maksud membawa kabar keselamatan, yaitu dengan orang melihat hidup kita, cara hidup kita. Di situ Roh Kudus bekerja. Seperti Paulus, ya, cara hidupnya, dia setiap tindakannya, setiap perkataannya, dia sadar bahwa Roh Kudus itu bekerja, dan dia mengatakan, apakah kamu sudah mengenal Roh Kudus? Apakah kamu sudah dibaptis dengan karya Roh Kudus? Ya, di situ banyak orang baru mengenal. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah perjalanan hidup kita bisa memperlihatkan karya Roh Kudus? Biasa itu dilihat dengan cara hidup kita. Akan beda dengan cara dunia. Tetapi dunia selalu ingin mau mencontohi. Ya, tapi kita punya dasar pengertian yang luar biasa seperti Paulus. Dia jalan dalam ketaatan,
jalan dengan ketaatan kepada Tuhan dengan karya Roh Kudus, dia tinggal bersama Roh Kudus di dalam hidupnya, maka karya itu akan, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia hidup, selalu berbeda dengan orang dunia. Dan orang dunia kadang-kadang seperti di sini anak-anak Skewa, mereka melihat kehebatan Paulus, mereka berkata-kata, ya, bisa mengusir setan, dan mereka contoh. Karena padahal mereka tidak tahu kenapa kemampuan itu ada pada Paulus. Mereka tidak tahu, dan mereka contoh apa yang terjadi. Saya tidak panjang lebar di situ, tapi bagaimana waktu mereka lakukan pengusiran hal ini, pengusiran roh-roh jahat. Ya, itu yang dilakukan oleh tim kami selalu. Tapi mereka contoh, dunia mau contoh. Kami punya banyak kesaksian bagaimana, ya, mereka mencontoh, tapi ada hal yang Tuhan sempurnakan dulu, ya, kehidupan kita, ya. Di situ dicontoh oleh dunia, dan mereka mau lakukan apa yang terjadi waktu mereka mengusir roh jahat. Roh jahat juga tahu siapa anak Skewa, ya. Ada celah yang mereka buat, mereka lakukan, dan itu menjadi sasaran iblis. Tetapi Paulus tidak, karena Paulus hidup bersama Roh Kudus. Tidak lama lagi kita akan memperingati keturunan Roh Kudus. Tapi pada siang hari ini kita disadarkan kalau memang kita sudah tahu siapa itu Roh Kudus, mari kita terima apa yang Tuhan sudah berikan. Kita dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, maka karya Roh Kudus itu akan memberikan kita kepekaan. Dia akan berbicara, karena Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Apa yang perlu kita takutkan, apa yang perlu kita khawatir di dalam pekerjaan yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Semua bisa, asal memakai karya Roh Kudus, memakai Roh Kudus sendiri. Di situ dikatakan dia akan menolong kamu, dia akan menghibur, bukan menolong secara manusia, ya. Memang dia menolong secara manusia, tapi di luar batas manusia. Dia menolong sampai di luar batas keterbatasan kita, ya. Dia menghibur kita. Dunia tidak bisa menghibur kita. Ada batas, tetapi dia di luar batasan manusia kita. Nah, itulah pegangan kita satu-satunya sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Itu bekal kita. Dan kita harus punya cara berpikir, aku harus beda dengan anak-anak dunia, ya. Tanpa kita punya cara berpikir, sudah mengatakan itu, maka keluarlah hasil daripada kita hidup. Seperti Paulus, dia mengerti, ya, sampai dia katakan, apakah kamu sudah dibaptis secara Roh Kudus? Dia bertanya, karena berarti di situ dia mengerti. Mari kita bawa pengertian karya Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, untuk kita lihat perbedaan yang luar biasa antara anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia. Itu yang paling hakiki, ya. Sampai setan pun tidak berani. Di sini diceritakan setan tidak bisa menghalangi Paulus. Setan tidak bisa mengalahkan, tetapi dia mengalahkan anak-anak Skewa. Karena anak Skewa tidak percaya Tuhan. Dia hanya mencontoh, tapi dia tidak punya kemampuan. Itulah kelebihan dari anak-anak Tuhan pada zaman akhir ini. Saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu di rumah, dalam kehidupan ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dunia makin sulit, ya, begitu banyak hal-hal yang kita dengar di media, di medsos, ya, bahkan firman Tuhan itu dikupas, ya, diterangkan bagaimana Tuhan akan memberitahukan kehidupan ini sangat sulit. Kalau kita mau pikir itu memang sangat sulit, ketakutan, tapi Roh Kudus datang, ya. Tuhan Roh Kudus mengingatkan, aku ada di sini. Aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam.
maka sadarlah kita, apapun yang terjadi kita harus cari Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Maka Roh Kudus juga akan memberi kita kemampuan. Dia akan memberikan kita apa yang kita butuhkan. Walaupun dikatakan dunia sulit, tapi Roh Kudus Tuhan Yesus katakan, karya Roh Kudus akan memberi kamu kehidupan. Aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Nah, mari kita pada firman hari ini, kita harus punya hidup yang beda. Seperti anak-anak Skewa, tidak di dalam Tuhan. Kita harus di dalam Tuhan, kita harus hidup seperti Paulus, punya karya yang luar biasa, terutama bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Mereka harus melihat hidup kita beda dengan dunia ini. Itulah karya Roh Kudus yang di dalam Paulus kita pun bisa. Hanya itu saja yang saya bisa berikan penjelasan sedikit ya sebelum kita memperingati hari keturunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ini dapat dimengerti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Oma Palar sudah melengkapi khotbahnya Opa. Jadi saya ulangi lagi, ketujuh anak Skewa itu kalau Alkitab tadi bilang tukang jampi-jampi, itu dukun, bahasa lainnya dukun. Tapi sayang bapaknya pendeta ya ini. Kemarin Opa Oma pergi pelayanan di Bekasi, kita memulihkan, menyembuhkan seorang mantan dukun. Namanya saya tidak boleh sebut, tapi tuan rumah memberikan julukan sama dia, Peaky Blinders. Itu film lagi top sekarang ya, tentang mafia dari Inggris. Karena namanya mirip dengan pemeran dari Peaky Blinders. Tapi saya tidak boleh sebut ya. Dia seorang dukun dan sudah gila. Karena ilmunya terlalu tinggi, si dukun ini jadi gila. Tapi ketika Opa dengan Oma berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami saja yang berdoa heran. Sembuh total, instan, langsung jadi normal. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Semoga firman hari ini, Minggu 8 Mei 2022 jadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa setelah pelayanan firman, pemberitaan firman Tuhan tadi. Kita akan masuk sekarang dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan. Jadikanlah kami semuanya yang menerima, mendengarkan firman di hari Minggu 8 Mei 2022 ini. Bukan hanya jadi pendengar, tetapi kami dipimpin oleh Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau melakukan perintah firman-Mu, yaitu melaksanakan perjamuan kudus. Kami mau terima hosti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkatilah hosti, anggur, roti atau sirup, teh yang dipakai oleh Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di rumah, di tempat masing-masing, dan yang ada pada kami di Tabernakel Warlord di Sentul City ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power
worship you in spirit and in truth. Oke. Silakan di rumah kalau ada hosti yang ada firmannya, silakan dibaca ya. Kalau tidak ada, tunggu dulu sebentar, nanti kita sama-sama melakukan perjamuan kudus. Kami juga di Tabernacle House of Warlord Sentul City akan bacakan firman yang tertera di hosti kami masing-masing. Ya, siapa duluan? Julian. Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ya. Itu maksudnya pesan Tuhan buat murid-murid waktu pesan terakhir atau di Bukit Zaitun. Kalau masa akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan banyak penganiayaan, kita harus tetap tahan. Tapi ini maksudnya yang tidak rapture ya. Kalau kita rapture tidak mengalami itu. Kalau yang rapture tidak. Punya juga yang akhir zaman. Nah, itu, Matius penganiayaan 24 ayat 35. Iya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, ini lanjutan yang firman yang Julian tadi sama-sama masuk apa Matius 24 toh. Kemudian punya dari Lukas. Lukas. Oh Lukas, tapi sama itu. Maksudnya Dia dari punya Matius. konteks sama. Waktu itu murid-murid tanya, kapan kerajaanmu datang Tuhan? Maksudnya kapan Tuhan Yesus datang kedua kali? Yang kita katakan rapture lah, pengangkatan. Tuhan jawab itu apa? Apa tadi yang Julian punya itu? Kamu akan memperoleh hidup. Nah, kalau Tetap kita bertahan. tetap bertahan dalam penganiayaan, karena banyak orang yang murtad, menyangkal nama Yesus karena takut disiksa, toh akhirnya banyak yang murtad. Tapi Tuhan pesan, kalau kamu tidak terangkat tetap bertahan ya. Lebih baik mati martir daripada menyangkal Tuhan. Makanya dikuatkan di GV lagi, biar bumi ini akan berlalu atau kiamat, tapi firmanku tetap terjadi. Itu maksudnya. Ya, oke, Mama sekarang. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang Kekuatan. memberi kekuatan kepadaku. Jadi di dalam masalah, dalam penderitaan, dalam pencobaan, penganiayaan, Tuhan janjikan kita akan menanggung bersama Tuhan Yesus. Kalau kita sendirian tidak mampu. Jadi segala perkara ya dapat kita tanggung asal kita bersama Tuhan Yesus, atau kita bersama Roh Kudus, atau kita bersama Bapa, kan Tritunggal ya. Bersama Tuhan Yesus sama, bersama Roh Kudus sama, Bapa juga sama. Nah, Bapa punya yang terakhir, Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Tuhan Yesuslah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Jadi kalau kita mau cari harta, cari sama Tuhan Yesus. Cari hikmat dan pengetahuan, cari sama Tuhan Yesus. Juga melalui firman-Nya Tuhan. Itu maksudnya ya. Oke. Kalau semua sudah baca, kita angkat hosti yang adalah tubuh Tuhan Yesus dan dengarkanlah firman Tuhan. Saya ambil dari Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, kata Tuhan Yesus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama, Tuhan Yesus terima kasih. Kami akan selalu mengingat pengorbananmu di atas kayu salib di Bukit Golgota sebagai anak domba Allah. Oleh pengorbananmu kami memperoleh anugerah keselamatan, hidup yang kekal, dan tubuh jasmani kami juga sehat, kuat, tidak ada sakit penyakit, dan jiwa kami dipenuhi damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami terima tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan iman ya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita responi, kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darahmu yang suci, darah anak domba Allah yang telah tercurah di atas kayu salib di Bukit Kalvari. Darahmu yang suci sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga-warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta Kristus yang diutus memberitakan kabar baik Injil Kristus dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus dengan memakai hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kita bersyukur puji Tuhan setelah terima tubuh dan darahnya lewat puji-pujian dan syukur kepadanya. Datang Roh Kudus, Kau kurindu dengan minyak yang baru. dengan minyak yang baru urapiku, Mengalir penuh. mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan yang baru urapiku, Mengalir penuhkan. mengalir penuhiku, Mengalir pulihkan. mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuh di hati kami. mengalir penuhiku, mengalir pulihkan. Kuasa-Mu
kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang kami, satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Kami nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Sekali satu ini Tuhan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu. Tuhan Yesus, hanya kuasa Roh-Mu Tuhan yang bisa mengubah hidup kami, yang bisa membuat kami kuat menghadapi segala tekanan, intimidasi, baik yang kelihatan maupun dari yang tidak kelihatan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam kami. Dan saat ini kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang kekasih yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam pekerjaan, di dalam bisnis yang dikelola. Jadikanlah karir dalam pekerjaan terus meningkat Tuhan, dipromosi terus ke jenjang yang lebih tinggi, dan bisnisnya mengalami omset yang terus naik. Meskipun masa pandemi COVID-19 jenis Omikron belum selesai, bahkan sudah ada virus yang baru lagi. Kami berdoa juga karena sejak dari hari Kamis sudah berkecamuk di Indonesia, sudah masuk virus yang baru yaitu hepatitis akut yang menjalar mulai dari Inggris, Israel, Spanyol. 20 negara besar terkena dan kami juga Indonesia terkena dampaknya. Tuhan Yesus, Engkaulah tabib yang agung. Engkaulah Yehova Rafa yang sanggup menyembuhkan dan sanggup memulihkan. Kami doakan anak-anak, remaja, pemuda yang terkena hepatitis akut ini,
yang terkena Omikron atau penyakit apa saja, kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kiranya kuasa nama Tuhan Yesus menyembuhkan, memulihkan, dan berkatilah para dokter, para juru rawat, obat-obatan, peralatan yang dipakai di rumah sakit, di dokter, di mana saja, mungkin juga perawatan di rumah, agar pemulihan cepat terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat keadaan bangsa kami Indonesia. Berkatilah pemerintah bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi sekeluarga, Pak Pres Maruf Amin sekeluarga, semua menteri, koordinator, semua menteri, dan semua pejabat sipil, pejabat TNI, Polri, dan khususnya pejabat-pejabat di bidang hukum, hakim, jaksa, pengacara. Curahkanlah mereka Tuhan roh takut akan Tuhan, keadilan, dan bersih di dalam menjalankan pemerintahan bangsa, sehingga bangsa kami akan dipromosi oleh Tuhan semakin naik, karena Tuhan sudah janjikan bahwa api Roh Kudus mulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan ke Yerusalem menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan Yesus. Ingatkanlah kami, khususnya anggota Warlot bersama keluarga, untuk terus berjaga-jaga dan berdoa, terus setia, bersaksi dan melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang Tuhan bawa kepada kami, atau kami yang pergi mencari, dan jiwa-jiwa baik di bangsa kami maupun di bangsa-bangsa lain. Pakai kami Warlot Tuhan, seperti yang Tuhan sudah perlihatkan, baik itu lewat mimpi, lewat nubuat, lewat penglihatan-penglihatan, melalui anggota-anggota Warlot. Siapkan kami Tuhan, dan bila ada yang berbahagia karena ulang tahun, Tuhan sempurnakan sukacitanya, karuniakan panjang umur, dan tetap setia di dalam iman, pelayanan, dan kesaksian buat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa-bangsa yang lagi berperang, bertikai. Berkatilah dan kasihanilah rakyat dan pemerintah Ukraina, rakyat dan pemerintah Rusia. Gerakkanlah pemimpin-pemimpinnya Tuhan untuk duduk di meja perundingan dan untuk memutuskan perdamaian. Begitu juga dengan Yaman, Arab Saudi, dan bangsa-bangsa lain yang sedang bertikai, Suria, Israel, dan Palestina. Meskipun kami tahu Tuhan katakan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali akan terjadi perang bangsa melawan bangsa, dan kami lihat itu sudah terjadi sekarang Tuhan. Oleh karenanya, siapkanlah Warlot, keluarga kami, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, agar ketika terjadi pengangkatan, kami semua, Warlot dengan keluarga, dengan semua yang pernah kami layani, dan semua umat Tuhan yang sungguh-sungguh, yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran, sehingga ketika Tuhan datang kedua kali, kami semua mengalami pengangkatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kami selesai dengan ibadah ini, kami akan makan siang. Tuhan memberkati makanan minuman yang tersedia. Kami bersyukur itu berasal semua daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Mari kita sedia hati dan terima berkat-Nya. Kiranya berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Sorgawi melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan segenap keluarga yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing, dan juga menyertai kami yang ada di Tabernacle House of Warlot di Sentul City. Mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus
Semua yang bersyukur dan percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, ibadah selesai. Sampai jumpa di minggu depan, Minggu 15 Mei tahun 2022. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.